phase of compiler atau struktur dari kompilator. Struktur dari kompilator ada 6, yaitu lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generator, code optimizer, lalu ada target code generator. Yang terakhir, mesin dependent code optimizer, fungsinya untuk menyesuaikan dengan arsitektur si mesin. Ya. Nah, semua ini akan dimanage oleh symbol table. Fungsi dari masing-masing struktur atau phase dari si compiler ini. Seandainya saya punya satu line program, yaitu X sama dengan A ditambah B dikali C titik koma, maka dia akan dibaca sebagai satu statement. Si lexical analysis fungsinya adalah mengubah ini X sama dengan A plus B dikali C, ini adalah lexim, menjadi stream of token atau token. Token di sini bagaimana dia mengenali X sebagai identifier, sama dengan sebagai assignment operator. Lalu ada A sebagai identifier dan seterusnya. Nah, untuk mengenali itu maka dia punya pattern. Pattern di sini berupa regular expression atau ekspresi reguler. Yang terdahulu kita pernah pelajari ekspresi reguler, contohnya ada concatenation atau ada closure. Lalu ada positive closure dan seterusnya. Nah, untuk mengenali identifier misalnya, dia ada pattern atau regular expression-nya. Identifier itu kan aturannya adalah huruf diikuti oleh huruf atau angka yang secara sequence boleh diulang-ulang. Yang pasti huruf karakter pertamanya harus berupa huruf. Jadi di sini huruf diikuti huruf, atau itu berarti gunakan tanda plus angka yang sequence closure. Kita gunakan closure. Berarti kalau A saja bisa disebut sebagai identifier? Nggak bisa, karena dia merupakan huruf. Karena closure adalah boleh 0. Berarti kalau satu huruf saja bisa disebut sebagai identifier. X saja bisa disebut sebagai identifier. Misalnya ini lagi, saya punya nama 1, huruf diikuti huruf angka, maka dia identifier. Jadi untuk mengenali suatu variabel, misalnya kita punya pattern di sini atau regular expression-nya berupa huruf diikuti huruf atau angka closure. Ya. Setelah menghasilkan stream of token, di sini token di sini akan diteruskan ke syntax analysis, yang mana hasilnya berupa parse tree. Bagaimana dia bisa menghasilkan parse tree seperti ini? Diperlukan adanya rules. Rules itu berupa context free grammar. Jadi kalau masih diingat, terdahulu ada Chomsky punya 4 grammar. Salah satunya adalah context free grammar. Di sini saya punya aturan produksi S menghasilkan ID, ini bukan plus tapi sama dengan ID sama dengan expression. Ya. ID sama dengan expression titik koma, di mana expression menghasilkan expression plus term atau term, di mana term menghasilkan term to vector atau vector, di mana vector menghasilkan identifier. Ya. Sehingga kalau dibuatkan pohon penurunan menjadi S menghasilkan ID sama dengan E titik koma, di mana E ini diturunkan menjadi E plus T, diturunkan menjadi E plus T, di mana E di sini diturunkan menjadi ini E diturunkan menjadi T diturunkan menjadi F diturunkan menjadi identifier, ya. Di mana E diturunkan menjadi T menjadi F menjadi identifier. Di mana E diturunkan
menjadi, kalau yang di sini E diturunkan menjadi E plus T. E di sini diturunkan menjadi T. Lalu T diturunkan menjadi F, F diturunkan menjadi identifier. Ya. Lalu ini plus E diturunkan menjadi E, yang di sini E diturunkan T. T di sini T diturunkan menjadi T dikali F, di mana T diturunkan F, F diturunkan menjadi identifier. Lalu F diturunkan menjadi identifier, sehingga kita dapatkan stream of token di sini. ID sama dengan, lalu turun ID ditambah ID dikali ID titik koma. Ya. Jadi ini adalah parse tree yang dihasilkan dari stream of token di sini. Ya. Lalu semantic analyzer dia verified parse tree yang dihasilkan dari fase sebelumnya. Dia hanya memastikan parse tree di sini memiliki arti atau sesuai. Ya. Lalu intermediate code generator. Jadi sebenarnya intermediate code itu ada banyak, tapi yang digunakan di sini adalah tree address code. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. T1 berdasarkan yang tadi, code yang tadi, T1 sama dengan B dikali C titik koma. Lalu kita punya assign lagi T2, di dalamnya adalah A ditambah T1, karena T1 di sini adalah tadi hasil dari B dikali C. Lalu X sama dengan T2, sehingga X ini kan sebenarnya X sama dengan T2, di mana T2 adalah A ditambah T1, di mana T1 adalah B dikali C. Ya. Jadi ini merupakan tree address code yang dihasilkan dari parse tree sebelumnya, dari fase sebelumnya. Lalu dioptimalisasikan menggunakan code optimizer. Jadi dia reduce length dari dari fase sebelumnya. Jadi kalau di sini ada 3 baris, ini dia bisa reduce, bisa disederhanakan, bisa dioptimalisasikan. Jadi sebelumnya T1 sama dengan B dikali C. Lalu T2 sama dengan A ditambah T1, yang mana T1-nya B dikali C. X sama dengan T2. Lalu kita sederhanakan, T1 sama dengan B dikali C. Lalu X sama dengan A ditambahkan T1, yang mana T1-nya tadi adalah B dikali C. Sehingga ini sama dengan yang di atas ya. Lalu diteruskan ke code generator. Code generator di sini fungsinya adalah membuat code yang bisa dibaca oleh assembler. Jadi si compiler ini kan berada di atasnya assembler, yang fungsinya adalah untuk mengkonversi high level language ke low level language. Nah, sekarang fungsi dari target code generator adalah mengubah dari tree address code sebelumnya menjadi code yang bisa dibaca oleh assembler ya. Jadi assembly code. Ya, jadi dimisalkan di sini R0-nya adalah R0 adalah A, R1 adalah B, R2 adalah C ya. Jadi, misalkan di sini R0 sama dengan A, R1 sama dengan B, R2 sama dengan C ya. Ini. Jadi kita multiply, kita kalikan dulu R1 dengan R2. Ini artinya kita multiply R1 dan R2, yaitu B dan C, lalu kita simpan di R2, sehingga R2 hasilnya adalah hasil kali B dikali C ya. Lalu kita tambahkan hasil kali tersebut dengan R0, yang mana R0 adalah A. Jadi add
R0, R2, menambahkan hasil dari R2 tadi dengan R0 lalu disimpan lagi di R2. Berarti semua sekarang ada di R2 ya. Jadi R1 dikali R2 tadi disimpan di R2 sehingga R2 itu merupakan B dikali C, lalu R0 A-nya ini dikali dengan R2 lalu tetap disimpan di R2. Berarti kan sekarang isinya R2 adalah A ditambah B dikali C ya. Lalu kita pindahkan hasil dari R2 ke variabel X ya. Sehingga ini didapat target code yang dihasilkan yang dapat dibaca oleh assembler gitu. Jadi sebenarnya inti dari phase of compiler ini ada di syntax analyzer gitu. Nah, ini sebenarnya pada saat kita mau membuat compiler, kalau misalnya platformnya berbeda, fase yang di 4 di atas ini masih bisa digunakan sama ya. Yang berbeda adalah code optimizer dan code generatornya. Jadi kalau kita mau membuat suatu compiler, kita tadinya buat yang di desktop, lalu kita mau buat suatu compiler yang bisa dijalankan di mobile, berarti kita hanya mengubah ini dari fase code optimizer dan code generator. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan membahas lebih mendalam ke lexical analyzer dan seterusnya.